Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel. Kembali lagi ke channel aku. Nah, guys, kali ini aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku ya, guys. Nah, guys, aku itu dari kecil itu emang udah punya sinus preaurikuler gitu, kayak lubang di telinga luar itu kecil, di dekat kuping itu loh, guys, di atasnya tuh ada lubang kecil gitu. Nah, lubang kecil itu misalkan seminggu itu atau enggak beberapa hari gitu, dia pasti mengeluarkan cairan, dan cairannya itu tuh bau, dan itu bikin aku insecure sebenarnya sih. Cuman ini memang sudah dari lahir aku udah punya itu, dan memang dokter bilang sinus itu memang terjadi pas dalam kandungan gitu loh. Nah, terus kuping aku itu tiba-tiba mengeluarkan cairan dan bau, dan itu membuat aku insecure ya, guys. Nah, suatu ketika kuping aku tuh aku pencet-pencet gitu kan, biar cairannya tuh keluar semua. Akhirnya pas aku pencet-pencet gitu, terus akhirnya kuping aku tuh bengkak karena infeksi. Mungkin tangan aku kotor ya, guys. Terus akhirnya mencet-mencet kuping itu, mungkin jadinya ada bakteri yang masuk gitu. Jadi akhirnya kuping aku tuh bengkak bengkak gitu, jadi cairan itu tuh nggak bisa keluar lagi, guys, ketutup gitu loh. Terus lama-lama cairannya itu tuh banyak di kuping aku, dan akhirnya jadi kayak gede-gede gitu loh. Nah, akhirnya aku periksa ke dokter THT. Kata dokter THT itu jangan di apa-apain, dan dokter THT juga nggak bisa buangin cairannya itu karena kondisinya itu lagi dalam infeksi gitu, lagi bengkak. Jadi disuruh kompres dulu pakai air hangat. Habis itu, tapi kan itu sakit banget ya, guys. Cuman aku dikasih obat pereda sakit aja gitu loh, pereda sakit, biar supaya nggak sakit aja kupingnya gitu. Tapi akhirnya aku nggak tahan ya kan, aku nggak tahan. Nah, setelah itu aku pergilah ke apotek. Akhirnya aku konsultasi. Aku tuh punya sinus ini, terus keluar cairan, dan akhirnya direkomendasiin ini, guys, Erlamsentin ini. Ini tuh obat tetes telinga 1% ya, guys. Kalian bisa cari di apotek terdekat, dan dia tuh komposisinya tuh Erlamsentin tetes telinga mengandung ini ya, indikasi, bisa baca indikasi, aduh buram, sebentar, indikasi pada telinga luar oleh bakteri ya kan. Jadi ini tuh bisa buat ngobatin kuping luar aja ketika lagi infeksi kayak aku ini kupingnya. Indikasi superficial pada telinga luar oleh bakteri gram positif atau gram negatif yang peka terhadap ini kolamprenikol. Nah, ini tuh dosisnya dipakainya 3 sampai 4 kali sehari ya. Nah, akhirnya aku cerita lagi ya, guys. Nah, akhirnya setelah ini dulu ya, aku review semuanya dulu ya. Ini isinya 10 mili, ini ada XPT tahun 2024, ini harganya segini. Kalian bisa cek aja di apotek tempat kalian masing-masing harganya berapa. Nah, ini harus resep dokter, tapi ini kemarin aku direkomendasiin sama apoteker gitu loh, dan dia diproduksi oleh Semarang ya. Dan akhirnya aku pakai ini pas kuping aku lagi bengkak setelah dari dokter itu, karena yang obat yang sinus aku itu obat minum. Jadi akhirnya aku pergi ke apotek, terus akhirnya apotek itu menyarankan obat tetes telinga ini. Nah, akhirnya aku cobalah. Pas aku coba itu, pas lagi bengkak-bengkaknya ya kan, bengkak, dan emang itu cairannya nggak bisa keluar gara-gara memang ada bakteri gitu. Jadi aku cobain tetes ini. Pas aku cobain udah 1 hari 2 sampai 3 kali gitu.
terus sampai 3 harian, akhirnya si sinusnya ini kempes dan mengeluarkan cairannya sedikit-sedikit gitu. Jadi ini tuh bisa menghilangkan bengkak pada sinus yang kayak aku gini loh guys, yang ada di kuping gitu. Nah, sinus itu bisa hilang kalau dioperasi gitu. Jadi karena kan aku kan kemarin mau bilang, dok ini gimana ya biar supaya